lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita pernah membaca atau mendengar satu legenda dalam kisah orang-orang kudus, pernah diceritakan bahwa pernah terjadi perjumpaan antara setan dan seorang santo. Santo itu berarti orang kudus. Ketika mereka berjumpa, setan itu mengatakan kepada santo itu, "Akulah Kristus." Santo itu pun tidak kehilangan akal dan dia mengejutkan setan itu dengan satu pertanyaan yang bagus. Dia katakan, "Kalau kamu benar-benar Kristus, tunjukkanlah luka-lukamu di tangan, di lambung, dan di kaki." Setan itu tidak punya luka-luka itu, sehingga dia pergi. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, luka-luka Kristus itu adalah tanda kerahiman Allah. Allah yang berbelas kasih. Kalau kita baca juga dalam Injil, selalu saja kita melihat karya Yesus selalu berjumpa dengan orang yang letih lesu dan berbeban berat. Dan ketika dia berjumpa dengan mereka-mereka ini, orang-orang yang lelah, selalu dikatakan hati Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Dan kepada mereka-mereka yang lelah itu, dia selalu mengatakan, "Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Dan puncak belas kasih Yesus itu, kasihnya yang sebesar-besarnya itu, dia tunjukkan lewat peristiwa salib yang kita rayakan pada Jumat Agung. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, 1 minggu setelah Yesus bangkit, dalam kisah Injil minggu kemarin yang kita dengar, kita juga dengar di sana para murid mereka takut. Dan karena ketakutan mereka, dikatakan pada hari pertama dalam minggu, berarti hari Minggu, mereka para rasul itu mereka berkumpul di dalam satu ruangan. Karena ketakutan mereka, pintu mereka, rumah mereka terkunci. Dalam keadaan takut demikian, Yesus yang berbelas kasih itu hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu. Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku sendiri." Dan itu membuat para murid menjadi bersukacita karena mereka melihat Tuhan yang bangkit. Kelihatan sekali bahwa Tuhan yang bangkit itu, Yesus, tidak pernah bosan-bosan untuk mengangkat manusia. Dan Paul dan Thomas yang pada waktu itu tidak hadir dalam perjumpaan itu. Ketika para murid, para rasul mengatakan kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas mengatakan, "Sebelum aku melihat luka-lukanya, sebelum jari-jariku mencucukkan pada luka di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 1 minggu kemudian, 8 hari kemudian dikatakan dalam Injil itu, Yesus lagi-lagi ketika mereka berkumpul pada tempat yang sama dan Thomas hadir di situ. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan juga mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia juga meminta kepada Thomas, "Thomas, lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini.
marilah jarimu, cucukkanlah ke dalam luka di lambungku. Thomas pun waktu melihat itu langsung mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara dan saudari yang terkasih, kalau kita pernah melihat gambar di rumah-rumah keluarga misalnya, ada satu gambar yang cukup fenomenal yang dilukis tahun 1601 sampai dengan 1603 oleh Caravaggio tentang lukisan Thomas yang memasukkan jari ke lambung Yesus. Mungkin kita pernah melihat. Dalam lukisan itu, Yesus menunjukkan luka di lambungnya, dan sekaligus ada dua murid bersama Thomas yang sementara mencondongkan badan mereka ke depan untuk melihat luka di lambung Yesus itu. Tapi kalau kita melihat lebih detail lagi, lebih teliti lagi, ada yang menarik. Yang menarik itu adalah Yesus memegang tangan Thomas dan mengantar tangan Thomas itu mencucukkan ke luka lambung Yesus. Padahal dalam kisah Injil minggu kemarin itu kita tidak dengar atau kita tidak baca apakah Thomas memasukkan jarinya ke lambung Yesus atau tidak. Tetapi dalam lukisan itu Yesus memegang tangan Thomas dan memasukkan ke luka lambung Yesus itu. Dari sana orang merefleksikan bahwa ketika manusia meminta bukti agar percaya, Yesus akan membantu memenuhi keinginan itu. Agar orang percaya, dia sendiri yang akan membantu memegang tangan Thomas, memasukkan ke luka lambung Yesus. Agar percaya. Di sana tampak sekali Yesus bukan hanya membantu Thomas untuk melihat, tetapi dengan menyentuh. Dalam kisah Injil hari ini juga kurang lebih sama. Dua murid yang diceritakan yang baru pulang dari Emmaus, mereka pergi ke Emmaus karena mereka takut. Karena ketakutan dan mereka kehilangan arah, mau pergi kemana, mau ikut siapa, mau percaya pada Tuhan atau tidak. Dalam keadaan kebingungan begitu, kalau kita baca kisah yang terkenal itu, Yesus lagi-lagi dalam perjalanan ke Emmaus bercakap-cakap dengan mereka. Bahkan dikatakan Yesus tinggal bersama mereka dan memecahkan roti. Lalu ketika Yesus sudah tidak ada bersama mereka, tiba-tiba hilang di antara dari mereka. Di sana dikatakan bahwa bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan Dia? Mereka mengenalnya bahwa Dia adalah Tuhan. Dan mereka pada Injil hari ini, mereka kembali ke Yerusalem untuk meneguhkan rasul-rasul yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan kepercayaan mereka pada Tuhan Yesus yang bangkit, yang berbelas kasih, bahwa Dia akan selalu menemani mereka. Dalam keadaan takut dikatakan dalam kisah Injil pada hari ini. Yesus lagi-lagi menampakkan diri, hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Lihatlah tangan dan kakiku, inilah aku. Agar mereka percaya. Dan dikatakan setelah mereka melihat tangan dan kakinya, mereka pun bersukacita. Mereka pun percaya bahwa, mungkin agak sedikit-sedikit percaya, bahwa Tuhan telah bangkit. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mereka-mereka yang mengalami kisah penampakan Yesus yang bangkit itu, Yesus pun berpesan kepada mereka agar mereka menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem
sampai ke ujung dunia. Berita tentang pertobatan dan pengampunan harus diwartakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus, Yohanes dalam bacaan pertama dan bacaan kedua pada hari ini. Mereka tidak takut-takut untuk memberi kesaksian tentang siapa itu Yesus. Dan mengajak mereka agar bertobat orang-orang Yahudi itu. Dan mengajak mereka untuk menunjukkan iman mereka dengan menuruti firman Allah. Saudara dan saudari, kita pun seperti janji Yesus yang mengatakan, berbahagialah mereka yang melihat dan percaya, tapi lebih berbahagia lagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan itu adalah termasuk kita. Kita pun dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit itu ada banyak jalan, ada banyak contoh. Misalnya dengan hidup rukun. Saudara, pernah suatu ketika pada zaman masa-masa dulu kalau mau dibaptis biasanya selalu diberi pertanyaan kepada calon-calon baptis dewasa itu hasil dari belajar semacam ujian. Mungkin kita masih ingat. Pernah diceritakan oleh kawan pastor ketika dia itu membuat pertanyaan juga kepada calon-calon yang akan dibaptis, dan salah satu katekumen itu berusia 78 tahun mau menjadi Katolik. Yang menarik adalah pastor itu menceritakan, dia tanya kepada peserta atau katekumen yang 78 tahun itu, dia katakan, mengapa kamu mau dibaptis menjadi Katolik? Harusnya kalau sesuai dengan katekismus, saya mau dibaptis, mau menjadi Katolik, dibaptis dalam Katolik, karena saya percaya Tuhan Yesus adalah penyelamat dunia. Harusnya demikian. Tetapi bapak yang berusia 78 tahun itu, dia katakan, saya mau menjadi Katolik, dibaptis dalam Katolik, karena saya senang melihat orang Katolik pulang dari gereja. Sudah jauh sekali pertanyaannya kan, harusnya tidak lulus. Saya senang melihat orang Katolik pulang dari gereja. Pastor itu mulai agak bingung karena tidak sesuai dengan kunci jawaban, tetapi pastor itu mengikuti jawaban dari bapak itu dan mengatakan, mengapa kamu senang melihat orang Katolik pulang dari gereja? Dia mengatakan, pastor, kalau saya melihat orang Katolik pulang dari gereja, selalu saja di sana itu ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, dan sekali-sekali ada opung mereka. Dan mereka berjalan bersama. Itulah yang membuat mengapa saya senang dibaptis dalam gereja Katolik. Rupanya bapak itu berasal dari agama yang tidak memperbolehkan mereka jalan bersama ke rumah ibadat. Sehingga ketika dia melihat orang-orang Katolik jalan bersama, ayah, ibu, opung, anak-anak, kadang-kadang cucu, dia pun melihat orang Katolik itu rukun, katanya. Dan dia juga menambahkan, sekali-kali juga saya melihat orang-orang Katolik itu, ketika mereka pulang dari gereja atau pergi ke gereja, mereka di kereta mereka itu, di sana ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada cucu juga kadang-kadang di satu kereta vario. Tarik 5. Menurut peraturan lalu lintas, pasti salah. Tetapi menurut bapak itu adalah cermin kerukunan. Saudara dan saudari, dan kadang-kadang memang iman itu demikian. Tidak segala hal harus dimengerti baru orang percaya, tetapi
keterikatan secara personal. Bisa melihat itu dan orang bisa menjadi percaya. Saudara dan saudari, kita semua adalah saksi dari kebangkitan. Dan kita dipanggil juga untuk memberi kesaksian tentang kebangkitan itu.